Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofi Nida selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas K. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai accounting for derivative and hedging activities. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama ada Justin Mukti dengan MP Mahir 129, yang kedua ada Isa Aprilia dengan MP Mahir 132, lalu ada saya Nadia Sabla Putri dengan MP Mahir 281, lalu yang terakhir ada Syahira Irdina dengan MP Mahir 304. Jadi pada slide pertama ini saya akan membahas mengenai PSAK 109 terkait instrumen keuangan. Di sini PSAK 109 merupakan adopsi dari IFRS 9 terkait financial instrument yang mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 Januari 2018, di mana PSAK ini menggantikan PSAK 232, namun tidak seluruh ketentuan PSAK 232 ini langsung diganti. Jadi selama proyek makro hedging yang sedang dilakukan oleh IASB sebelum selesai, entitas masih diberi opsi untuk tetap menggunakan modal akuntansi lindung nilai di PSAK 232. Sedangkan PSAK 109 ini juga memberikan kebijakan tambahan bagi entitas yang ingin tetap memakai PSAK 232 khusus untuk makro hedging, meskipun mereka sudah menerapkan PSAK 109 secara keseluruhan. Selain itu, terdapat beberapa amandemen yang juga mengacu pada PSAK lain, dan aturan ini mulai efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya ada ruang lingkup dari PSAK 109. Di sini PSAK 109 berlaku untuk hampir seluruh jenis instrumen keuangan, namun terdapat beberapa pengecualian, misalnya investasi pada entitas anak, asosiasi, ventura bersama, seperti hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak sewa, kontrak asuransi, kombinasi bisnis, dan juga transaksi kompensasi berbasis saham. Selain itu, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dalam kapasitasnya sebagai penerbit juga berada di luar cakupan PSAK 109. Selain pengecualian tersebut, terdapat item-item yang justru termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109. Contohnya adalah persyaratan penurunan nilai sesuai PSAK 236 serta berbagai bentuk komitmen pinjaman, di mana mencakup komitmen pinjaman yang menjadi liabilitas keuangan, komitmen yang dapat diselesaikan secara neto, hingga komitmen memberikan pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar. PSAK 109 juga mencakup kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya. Jadi ruang lingkup PSAK 109 cukup luas dengan kombinasi pengecualian dan cakupan khusus yang harus dipahami oleh entitas dalam penerapannya. Nah, baik, yang pertama di sini ada derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai. Nah, di sini perusahaan itu mungkin memiliki derivatif untuk tujuan spekulasi atau investasi. Namun, mereka memilih untuk tujuan lindung nilai, tetapi untuk tidak mengkualifikasi derivatif tersebut untuk akuntansi lindung nilai khusus. Nah, setiap derivatif itu yang dimiliki perusahaan memenuhi semua kriteria syarat akuntansi lindung nilai yang dicatat seolah-olah merupakan aset atau liabilitas yang berdiri sendiri menggunakan akuntansi nilai wajar. Nah, di sini kontrak-kontrak yang dicatat pada nilai wajar pada pengakuan awal dan semua tanggal neraca berikutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada akuntansi lindung nilai. Nah, tujuan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP adalah untuk mencatat instrumen derivatif yang digunakan laporan keuangan mencerminkan efektivitasnya dalam mengurangi eksposur risiko perusahaan. Nah, agar perusahaan pada laporan keuangan mencerminkan efektivitas kontrak derivatif, baik perubahan nilai wajar item yang dilindungi nilai maupun nilai wajar instrumen lindung nilai yang diakibatkan oleh perubahan yang mendasarinya harus jatuh dalam periode yang sama. Nah, GAAP ini menetapkan 3 karakteristik umum, yaitu yang pertama memiliki satu atau lebih
aset atau lebih jumlah nasional yang ketentuan pembayarannya berupa keduanya. Lalu yang kedua itu tidak memerlukan investasi bersih awal atau investasi bersih awal yang lebih kecil daripada yang diperlukan untuk jenis kontrak lain. Lalu yang ketiga itu ketentuan-ketentuannya itu harus mengharuskan atau mengizinkan penyelesaian bersih. Nah, yang ketiga di sini ada efektivitas lindung nilai. Nah, di sini itu efektivitas lindung nilai dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai harus dinilai. Nah, perusahaan ini melakukan penilaian saat lindung nilai pertama kali dilakukan serta selama masa berlaku lindung nilai. Agar lindung nilai ini memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, instrumen derivatif ini harus dianggap sangat efektif dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi nilainya. Nah, baik, yang selanjutnya di sini itu ada jenis-jenis akuntansi lindung nilai, yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama ada akuntansi lindung nilai wajar. Nah, di sini item yang dilindungi adalah posisi aset atau liabilitas yang ada atau komitmen pembelian atau penjualan yang pasti. Dalam hal ini, baik item ataupun lindung nilai maupun derivatifnya ditandai dengan nilai wajar pada awal atau akhir periode pembukuan. Nah, keuntungan atau kerugian dari item-item langsung ini tercermin dalam laba. Nah, yang kedua itu ada akuntansi lindung nilai arus kas. Nah, di sini tuh derivatif melindungi eksposur terhadap variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan suatu resiko tersebut. Nah, eksposur tersebut dapat terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau dengan perkiraan arus kas masa depan. Nah, yang ketiga ini ada lindung nilai investasi bersih di anak perusahaan asing. Nah, yang selanjutnya di sini tuh ada lindung nilai arus kas. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu yang pertama ada 31 Maret 2017, asumsikan harga pasar tembaga adalah 2,15 dolar. Nah, jika harga ini tetap konstan, maka perusahaan dapat mengantisipasi penerimaan berupa 0,05 dolar dikali 2 juta, yaitu sama dengan 100.000 dalam 6 bulan. Nah, estimasi nilai wajar kontrak forward adalah 100.000. Nah, di sini kita itu disuruh untuk jurnal penyesuaian untuk nilai tercatat dalam kontrak forward. Nah, di sini tuh ada jurnalnya kontrak berjangka sebesar 94.205 didapatkan dari 1,01 dikali 6. Nah, untuk kontrak forwardnya 182.868. Nah, untuk kreditnya terdapat pendapatan komprehensif, yaitu totalnya dari 94 ditambah dengan 182, totalnya adalah 277.073. Nah, yang kedua ini ada kontrak forward. Nah, di sini tuh ada kasus, yaitu harga minyak mentah tetap harga minyak mentah ini 92 dolar. Nah, BOF ini akan membayar 2 kali 100.000 dolar sama dengan 200 dolar untuk menyelesaikan kontraknya. Nah, pembayaran tersebut itu akan dilakukan dalam 4 bulan sekali, sehingga estimasi nilai kontrak pada 31 Desember 2016 dengan asumsi bunga 1% per bulan adalah 200 juta dolar. Nah, di sini jurnalnya yaitu ada kerugian pada kontrak forward, kreditnya adalah kontrak berjangka. Nah, totalnya adalah 192.196. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide pertama ini terkait additional cash flow hedge, ini
terdapat contoh additional cash flow hedge menggunakan opsi kontrak, di mana tujuan perusahaan menggunakan opsi ini adalah untuk melindungi pembelian yang sifatnya forecast atau pembelian yang sudah diperkirakan akan terjadi di masa depan. Misalnya pembelian bahan baku seperti fuel atau komoditas lainnya. Jadi menggunakan opsi ini perusahaan bisa mengunci harga maksimum sehingga terhindar dari risiko kenaikan harga pasar. Lalu selanjutnya ada option premium, di mana perusahaan ini biasanya membayar premium di awal sebagai biaya lindung nilai atau cost of hedge. Premium ini tuh harga yang harus dibayar agar perusahaan ini bisa mendapatkan hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli komoditas tersebut pada harga tertentu. Nah, lalu selanjutnya perubahan nilai opsi ini sebelum di settlement dimasukkan ke dalam OCI atau other comprehensive income, bukannya langsung ke laba rugi, dikarenakan opsi ini digunakan sebagai cash flow hedge sehingga dampaknya baru akan diakui ketika transaksi utamanya ini udah mempengaruhi laporan keuangan. Lalu terakhir ini saat opsi dieksekusi, keuntungan dari opsi ini akan menurun ke biaya pembelian. Contohnya saat inventory digunakan, gain dari opsi ini membantu cost of goods sales ini sehingga biaya pembelian menjadi lebih stabil dan terlindungi dari volatilitas atau tingkat perubahan harga. Slide selanjutnya ini membahas future contracts, cash flow hedge of forecast transaction, di mana berbeda dengan opsi kontrak, itu future memiliki kewajiban baik untuk pembeli maupun penjual, sehingga nilainya ini bisa berubah mengikuti harga pasar secara harian. Nah, futures ini digunakan sebagai cash flow hedge atas pembelian yang diproyeksikan, di mana seperti pembelian heating oil yang ada pada buku. Dengan mengunci harga melalui futures, perusahaan ini bisa mengurangi risiko dari adanya fluktuasi harga dan membuat biaya pembelian ini lebih terprediksi. Nah, sedangkan secara perlakuan akuntansi, perubahan nilai wajar futures selama periode hedge ini dicatat ke dalam OCI karena termasuk cash flow hedge, dan juga nilai futures ini kemudian mempengaruhi persediaan ketika kontrak disettle pada saat pembelian aktual. Setelah itu, ketika persediaan ini digunakan atau dijual, saldo OCI ini akan direklasifikasi ke dalam cost of goods sold, sehingga efek dari lindung nilai ini diakui pada saat yang sama dengan biaya yang dilindungi. Nah, lalu terdapat contoh jurnal untuk mark to market. Ketika perubahan nilai futures dicatat pada OCI dan jurnal kedua ini saat reklasifikasi dari OCI ke COGS, ketika transaksi pembelian tersebut akhirnya mempengaruhi laba rugi, di mana dua jurnal ini menunjukkan alur utama bagaimana futures diperlakukan dalam cash flow hedge. Selanjutnya ada accounting for hedge contracts, interest rate swaps. Pada slide ketiga ini masuk ke contoh terakhir, yaitu interest rate swaps, di mana merupakan instrumen derivatif yang digunakan untuk mengelola risiko suku bunga. Jadi perusahaan ini biasanya menggunakan swap untuk mengubah exposure suku bunga pinjamannya, misalnya dari suku bunga variabel menjadi suku bunga tetap atau sebaliknya. Jadi dalam cash flow hedge ini, interest rate swap digunakan untuk melindungi variabilitas arus kas dari pinjaman adanya bunga variabel, di mana ketika swap ini digunakan sebagai cash flow hedge, perubahan nilai wajar yang efektif tidak langsung masuk ke laba rugi, tapi masuk terlebih dahulu ke dalam OCI dan baru mempengaruhi beban bunga ketika arus kas aktual ini terjadi dalam operasional. Lalu sebaliknya, jika swap digunakan sebagai fair value hedge, fokusnya adalah pada perubahan nilai wajar pinjaman berbunga tetap. Dalam kondisi ini, baik perubahan nilai swap maupun perubahan nilai wajar dari item yang di-hedge langsung masuk ke laba rugi untuk menampilkan atau mencerminkan dampak dari lindung nilai secara real time. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini, interest rate swap lebih memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengelola risiko suku bunga, dan perlakuan akuntansinya tergantung pada apakah tujuan perusahaan adalah melindungi arus kas atau melindungi nilai wajar. Derivatif mata uang asing dan aktivitas lindung nilai.
piutang dan hutang dalam denominasi mata uang asing. Jadi transaksi piutang atau utang dalam mata uang asing menimbulkan risiko perubahan kurs. Menurut ASC 830, setiap akhir periode piutang atau utang tersebut harus diukur kembali atau remeasure dengan spot rate dan selisihnya diakui sebagai gain or loss langsung di laba rugi. Perusahaan sering menggunakan derivatif, biasanya forward contract, untuk mengelola risiko ini. Menurut ASC 815, derivatif tersebut dapat diberlakukan sebagai 1. Fair value hedge dan 2. Cash flow hedge, tergantung apakah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Lindung nilai arus kas. Tujuan cash flow hedge adalah menunjukkan bahwa perusahaan telah mengunci arus kas di masa depan sehingga volatilitas kurs tidak mempengaruhi laba rugi, kecuali biaya hedge, yaitu premium atau diskon. Agar kontrak forward memenuhi syarat untuk lindung nilai arus kas akuntansi, kontrak harus memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, hedge harus menghilangkan variabilitas arus kas penuhnya, artinya tanggal penyelesaian, jenis mata uang, dan jumlah mata uang di forward harus sama dengan item yang di hedge atau dilindungi. Kemudian yang kedua, piutang atau utang tetap di remeasure dengan spot rate, jadi gain or loss itu masuk laba rugi. Sementara perubahan nilai derivatif dicatat ke other comprehensive income, lalu direklasifikasi ke laba rugi untuk meng-offset gain or loss dari piutang atau utang. Dan yang terakhir yaitu forward premium atau diskon diamortisasi selama umur kontrak menggunakan effective interest method. Nah, ini contoh untuk lindung nilai arus kas dari piutang dagang yang ada dalam denominasi mata uang asing. Win Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat, menjual peralatan rumah sakit kepada Howard dari Inggris pada tanggal 2 November 2016 harga 100.000 pound sterling Inggris yang dapat diterima dalam 90 hari pada 31 Januari 2017. Selain itu, pada tanggal 2 November, Win menandatangani kontrak forward 90 hari dengan Ross Company untuk melindungi posisi piutang usaha netonya yang terekspos. Asumsikan bahwa suku bunga incremental yang wajar adalah 12%. Nah, ini informasi yang pertama itu spot rate-nya itu pada 2 November 1650, pada 31 Desember 1660, dan pada 31 Januari 2017 itu 1665. 90-day forward rates sebesar 1638 pada 2 November 2016 dan 30-day forward rate sebesar 1655 pada 31 Desember 2016. Kemudian mencatat piutangnya yaitu account receivable pada sales sebesar 165.000, itu didapat dari 100.000 dikali 1650, yaitu spot rate pada 2 November 2016. Kemudian penyesuaian piutang yaitu account receivable pada exchange gain sebesar 1.000, itu didapat dari 100.000 dikali 1660 dikurangi 1650. Kemudian mencatat itu other comprehensive income-nya yaitu other comprehensive income pada forward contract sebesar 1683. Kemudian mencatat kerugian atau labanya itu exchange loss pada other comprehensive income sebesar 1.000. Selanjutnya itu menghitung diskon amortisasinya, yaitu caranya 165.000 dikali 1 plus R pangkat 3 sama dengan 163.800. 1 plus R pangkat 3 itu sama dengan 0,99273, kemudian akar 3 dari 1 plus R pangkat 3 ya, sama dengan akar 3 0,99273. Kemudian 1 plus R itu sama dengan 0,99757, jadi R-nya adalah min 0,00243 atau min 0,243% per bulan. Nah, ini adalah tabel diskon amortisasinya yang sudah dikalikan dengan 0,00243% tadi. Kemudian di jurnal yaitu exchange loss pada other comprehensive income itu sebesar 801.
Kemudian yang tahap ke-8 itu mencatat penyesuaian dari fair value piutang, itu cash pada account receivable dan exchange gain sebesar 166.500, account receivable-nya 166.000 dan exchange gain-nya itu 500. Selanjutnya other comprehensive income pada forward contract itu sebesar 1017. Kemudian forward contract pada cash itu sebesar 2700. Kemudian mencatat gain or loss-nya itu exchange loss pada other comprehensive income sebesar 500. Kemudian discount entry-nya itu exchange loss pada other comprehensive income sebesar 399. Ini adalah ringkasan dari arus kas yang menggunakan lindung nilai. Selanjutnya contoh untuk lindung nilai fair value dari piutang dagang yang ada dalam denominasi mata uang asing. Jadi perusahaan minyak Amerika Serikat ini menjual minyak ke Monato Company Jepang seharga 15 juta yen pada tanggal 1 Desember 2016. Tanggal penagihan untuk penjualan adalah 1 Desember 2016. Dan pembayaran jatuh tempo dalam 60 hari pada tanggal 30 Januari 2017. US Oil juga menandatangani kontrak forward untuk mengirimkan 15 juta yen kepada pialang pertukarannya di 60 hari. Yang pertama itu membuat tabelnya seperti tadi. Jadi spot rate-nya pada 1 Desember 2016 itu 0,007500. Di 31 Desember 2016 itu 0,007498 dan lain-lain. Kemudian mencatat account receivable pada sales itu sebesar 112.500. Kemudian kontraknya yaitu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 112.350. Kemudian melakukan penyesuaian yaitu exchange loss pada account receivable sebesar 30, kontrak payable pada exchange gain sebesar 14,85. Kemudian pada 30 Januari 2017 yaitu cash pada exchange loss sebesar cash 112.455, exchange loss 15 pada account receivable 112.470. Ini untuk mencatat piutang dari Monato Company. Kemudian yang kelima itu kontrak payable 112.335,15, exchange loss 119,85 pada cash sebesar 112.455. Kemudian cash 112.350 pada kontrak receivable 112.350. Dan yang terakhir yaitu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 16.750. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fair value hedge of an identifiable foreign commitment. Jadi yang pertama itu ada konsep dan karakteristiknya itu untuk melindungi komitmen yang pasti mengikat atau firm commitment dalam mata uang asing sebelum jadi aset atau liabilitas. Itu karena kurs itu kan terus berubah, sehingga nilai komponennya juga berubah, maka komitmen itu harus diukur kembali agar dapat di-hedge derivatif. Nah, derivatif yang bisa digunakan itu forward contract atau futures. Terus di sini itu tujuannya untuk menjaga fair value dan komitmen defisitnya. Terus sehingga tidak ada efek yang tidak diharapkan terhadap perubahan nilai komitmen. Terus perlakuan akuntansi atau FASB dan IFRS-nya itu yang pertama derivatif itu dicatat pada fair value atau perubahan nilai masuk income statement. Terus firm complement itu dicatat atau meskipun belum jadi aset, yang artinya penyesuaian nilai masuk ke income statement. Terus hasilnya itu perubahan nilai derivatif itu sama dengan perubahan nilai komitmen, itu saling menandakan
saling menyediakan atau efektif hedge. Nah, saat transaksi terjadi atau barang diterima, penyesuaian komitmen itu dipindahkan ke nilai aset atau inventory. Nah, selanjutnya itu cash flow hedge of anticipation foreign currency commitment. Konsepnya itu untuk transaksi masa depan yang belum pasti atau anticipate transaction, misalnya seperti rencana pembelian barang impor, terus bertujuan untuk melindungi arus kas di masa depan, bukan nilai wajar saat ini. Nah, tujuan hedge itu menghindari volatilitas arus kas akibat perubahan kurs antara tanggal kontrak dan tanggal transaksi. Selanjutnya di pelaksanaan akuntansi itu derivatif dicatat pada fair value, terus gain or loss efektif sementara disimpan di OC atau another comprehensive income. Terus ketika transaksi terjadi, saldo OC atau another comprehensive income itu dipindahkan ke nilai aset jika pembelian barang atau diakui lewat depresiasi atau HPP atau income statement jika terkait pendapatan atau biaya. Terus diskon atau premium pada forward itu jika forward rate tidak sama dengan spot rate pada waktu kontrak itu timbul diskon atau premium. Nah, diperlakukan sebagai biaya kontrak derivatif yang diamortisasi proporsional selama umur kontrak. Nah, ini tuh selanjutnya ada pada perbedaan dari yang tadi itu ada hedge dan cash flow hedge yang aspeknya item yang dilindungi, firm commitment atau mengikat. Kalau di cash flow hedge itu anticipate transaction itu tidak ada, fokusnya itu pada nilai wajar komitmen. Terus kalau di cash flow hedge itu pada arus kas masa depan. Itunya dari profit dari voltasi. Terus dampak ke laporan derivatif itu atau itu sama dengan komitmen. Kalau derivatif efektif itu ke OC dan direkahkan oleh transaksi. Nah, penyesuaian komitmen itu diakui sebagai item baru, sedangkan kalau di cash flow hedge itu tidak diakui. Nah, saat terjadi transaksi itu ada adjustment masuk ke aset. Nah, sedangkan kalau di cash flow itu OG direkam ke aset. Nah, pengukurannya itu dengan forward rate atau nilai wajar, sedangkan di cash flow hedge itu dengan forward rate itu fair value plus amortisasi. Nah, di sini di contoh soalnya pada hedge and anticipate purchase on November 1, 2016, Pound Corporation under in 19 days forward contract with Will Spectrum to purchase 300K of the will sebesar 4.030. The content is as many following information. Di sini ada informasi yang tersedianya. Nah, itu disuruh untuk prepare the prepaid journal entries to account for the hedge. Jadi kita harus menyiapkan jurnal entry untuk hedge ini pada tanggal November tanggal 1 2016, terus Desember tanggal 31 2016, kemudian pada Januari tanggal 31 2017. Kemudian asumsikan kalau will itu akan qualify sold on akan terjual pada tanggal 1 Juli 2017 dengan pada harga $5 per paket. Journal entries yang akan Bond Corporation ini akan buat.
Nah, ini itu ada di jurnalnya. Yang pertama itu kita membuat dari informasi yang sudah tersedia. Seperti ini kan tadi disuruh pada tanggal 1 November, sehingga itu Woodgarden itu sebesar 3 juta, terus 90 hari forward rate itu sebesar 4,3. Terus spot rate-nya itu 4,2, itu rate sekarangnya. Sehingga harganya itu sebesar 12,90, terus profit and exchange point comparison-nya itu kan ada selisihnya itu sebesar 30.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2016 itu pada sama kan harganya itu 3 juta, terus yang di sini itu 90 hari forward rate-nya itu sebesar 4,25, dan di spot rate-nya itu juga sama, sehingga di sini tidak ada profit atau loss-nya karena seimbang. Nah, sedangkan tanggal 31 itu 31 Januari 2021 itu juga sama, di antara forward rate dan spot rate-nya itu juga sama, sehingga tidak ada loss atau profit. Terus langsung membuat pada jurnalnya pada tanggal 1 November 2016, yaitu jurnalnya purchase sebesar 12.900 itu pada Forescan itu sebesar 30 dari selisih yang awal. Terus account payable itu sebesar 13, ini yang tadi itu di debit, terus di account payable-nya itu sebesar 13.200. Terus ini pada tanggal 31 Desember 2016 ini untuk journal entries-nya yang kedua, yaitu purchase sebesar 12.750 di debit, terus ada Forescan itu kosong, terus yang langsung ke account payable sebesar 12.750 karena tadi kan nggak ada selisihnya, nggak ada loss atau nggak ada ruginya. Pada tanggal 31 Januari 2017 juga sama, itu sebesar 13.500 juta, 13.500, dan pada account payable-nya juga 13.500. Nah, pada tanggal 1 Juli 2017 itu kan tadi ada pembelian itu dengan utang, itu makanya di debit akun receivable itu sebesar 15 juta. Terus before gain-nya tidak ada, terus sales-nya bertambah di kredit itu sebesar 15 juta.